Aduh, gimana ini, Nek? Ya apa sih, Bu? Nanda nggak ada di kamar ya, Nek. Ibu takut dia kabur seperti kemarin. Nanda kabur, Bu. Tapi kan Nanda lagi sakit. Itu dia, Ibu takut. Dia kenapa-napa. Gimana nih, Nek? Kita cari aja yuk. Ibu takut. Anaya, lebih baik kita cari aja sih Nanda. Mungkin di sekitar area sini masih ada dia. Cari, Nek, cari. Iya, kamu bener juga. Tapi biarin kakak Naya aja yang cari ya. Iya. Kamu sama teman-teman yang lain bantu ibu buat masak makan malam ya. Iya. Naya cari Nanda dulu ya, Bu. Ada anak, yuk. Ibu masuk yuk. Ayo. Iya, Ma. Lagi refreshing, Ma, di puncak. Ma, nanti telepon lagi ya, Ma, ya? Oke, Ma? Mang Tatang! Mang Tatang! Mana sih Mang Tatang? Adek ngapain di sini? Nama adek siapa? Nanda, Kak. Nanda ngapain di sini? Nanda mau pulang ke rumah Mama. Oh gitu. Cep apaan? Ya udah, gini aja. Gimana kalau misalnya Nanda masuk dulu ke dalam rumah? Ya, nanti Kak Revan bakalan bantuin Nanda untuk cari jalan pulang. Oke? Mau datang, bawa masuk ya. Saya parkir dulu. Nanda, yuk sekarang kita masuk ke dalam rumah dulu ya. Nanda! Mingkai Naya, Siapa, Mang? Mingkai Naya, meuni geulis ya, Cep. Nanda, kakak udah cari kamu kemana-mana. Pulang yuk. Enggak, Kak. Nanda nggak mau pulang ke panti. Nanda maunya cuma mau ke rumah Mama. Panti? Iya, dia lagi sakit. Tapi dia malah kabur dari panti. Nanda pulang yuk. Taruh. Tapi dia bilang kan dia mau pulang ke rumah mamanya. Kenapa dia harus tinggal di panti? Ntar dulu. Kamu itu penculik yang berkedok panti asuhan ya? Hah? Kamu itu kalau nggak tahu apa-apa, mendingan diem aja ya. Dan nggak usah mikir yang macem-macem. Sekarang aku harus bawa pulang Nanda ke panti. Taruh. Kamu dengar sendiri kan? Kalau Nanda itu nggak mau pulang ke panti, dia mau pulang ke rumah mamanya. Dan aku juga udah bilang kan, kalau kamu itu nggak tahu apa-apa. Ya udah kalau gitu jelasin dulu dong sama aku. Ya aku nggak bisa ngomong depan Nanda. Ya udah kalau gitu aku nggak akan ngizinin kamu untuk membawa Nanda. Karena aku nggak tahu kamu siapa, bahaya nanti. Terserah deh, kamu mau ngomong apa, kamu mau mikir apa, terserah kamu. Pokoknya sekarang aku harus bawa Nanda pulang ke panti. Jangan sampai ditambah sakit gara-gara nggak ada yang rawat dia. Minggir. Taruh loh. Ini tuh anak kecil, kamu tuh perempuan. Nanda. Harusnya kamu bisa ajak dia Nanda, itu lebih lembut. Nanda. 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 Tuh lihat nih, ini gara-gara kamu kan? Kamu. Nanda. Udah mendingan bawa dulu masuk ke dalam rumah. Nanda. Kamu nggak bohong kan dengan apa yang kamu ceritain sama aku tadi? Kenapa aku harus bohong?
Orang tua Nanda udah meninggal seminggu yang lalu karena kecelakaan. Sekarang Nanda hidup sebatang kara. Jadi pihak kepolisian akhirnya menitipkan Nanda ke panti ibu aku. Apa buktinya kalau kamu nggak bohong? Kalau kamu mau bukti kalau orang tua Nanda udah meninggal, kamu langsung datang aja ke Rumah Sakit Jakarta Raya. Kau bisa minta data-datanya di sana. Rumah Sakit Jakarta Raya. Iya, Bu. Iya, Naya pulang sekarang ya. Iya, udah nanti aja Naya ceritain ya, Bu. Iya. Aku harus bawa Nanda pulang sekarang ke panti. Nggak, biar nanti aku aja yang nganterin Anda. Mana? Aku minta alamat panti asuhannya. Semua penduduk sini itu udah tahu di mana panti ibu aku, jadi kamu nggak perlu alamat. Sebaliknya, aku minta KTP kamu. KTP? Buat apa? Loh, emangnya cuma kamu aja yang bisa curiga? Aku juga punya kecurigaan sama kamu. Aku nggak mau ya Nanda kenapa-napa gara-gara kamu. Mana KTP-nya aku lihat? KTP segala lagi. Nih, ini KTP aku. Kalau misalnya kamu mau KTP itu dijadiin jaminan, nggak apa-apa, kamu ambil aja, ya. Jahat banget. Oke, Revan. KTP kamu aku ambil sebagai jaminan. Kalau kamu sampai nggak nganter Nanda ke panti, KTP ini bakal aku kasih ke polisi. Ngerti? Aku titip Nanda. Nanda! Nanda! Bu, maafin Nanda ya kalau Nanda udah bikin ibu nangis. Iya, Nanda. Tapi kamu harus janji ya sama ibu. Nggak boleh keluar tanpa sepengetahuan ibu, ya? Terima kasih, Nak Revan. Iya. Loh, kok ibu bisa tahu nama saya? Oh, pasti dari KTP itu ya. Anak ibu udah ngasih KTP-nya ke ibu. Iya. Terima kasih ya. Kami sudah merepotkan, Nak Revan. Iya nggak apa-apa bu, saya juga seneng jadi bisa kenal sama Nanda dan ibu. Bu, Kak Kanaya mana, Bu? Kanaya lagi pergi ke danau sama saudara-saudara kamu, sayang. Iya udah kalau gitu saya permisi duluan ya bu. Sekali lagi terima kasih ya, Nak Revan. Iya bu. Na 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 na. Adik-adik, kalian pulang duluan ya. Tapi ingat jangan mampir kemana-mana, langsung pulang. Bantuin ibu di rumah ya. Iya, Kak. Dadah, hati-hati ya. Hah? Revan ngapain ada di sini sih? Apa Nanda udah dia antar pulang ke panti ya? Revan! Aku mau jatuh. Kamu sengaja ya mau nyeburin aku? Kamu sendiri ngapain nggak gigitin aku? Udah tahu aku dari di pinggir danau, pasti aku jatuh lah. Pastinya ya, kalau kamu mau nyebur, kamu lepasin tangan aku. Gimana sih? Ya sekarang kalau misalnya kamu nggak mau jatuh, kenapa kamu nggak lepas aja tangan aku? Kenapa mesti dipegang tangan? Bawel.
Curang. Ayo sini, mau dibantuin nggak? Nggak mau. Ya terserah sih, ya nggak tahu aja kan itu di dalam ada apa. Bisa ada ular, bisa ada buaya. Kita nggak tahu kan. Ya udah sih, kalau mau nolongin gak usah banyak ngomong, tolongin aja. Ya udah sini aja. Cepet. Ah! Syukurin, rasain tuh. Emang ya buaya darat itu pantasnya sama buaya air. Rasain, selamat menikmati. Kanaya! Nay, harusnya yang bete itu aku. Lihat nih, gara-gara kamu ceburin aku, handphone aku jadi rusak sekarang, jadi basah tau nggak? Sekarang udah nggak jalan kan? Gimana kalau misalnya nanti mama aku nelfon? Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Revan. Enak kan? Seger kan? Kamu, sini. Ampun. Gak mau. Gantian kamu. Sini nggak? Sini. Ibu? Bu. Adik-adik, kalian udah ada yang pernah ke Monas belum? Belum. Gampang, kalau soal itu biar nanti kakak yang ngajak kalian semua untuk ke Monas. Mau nggak? Mau. Asal dengan satu syarat, kalian semua harus punya nilai bagus di sekolah. Janji ya? Janji. Kak Reva nggak bohong. Bohong? Kak Revan nggak pernah bohong sayang. Emang Kak Kanaya yang selalu bohong? Aku? Ada apa sama aku? Aneh-aneh deh. Makanya ya, kamu itu kalau mau ngobrol ntar aja deh, nggak usah lagi makan kayak begini. Iya deh kakak. Kak Revan kok nggak makan sih? Kak Revan belum lapar sayang. Kak Revan nggak suka makanan panti ya? Enggak. Tadi kakak udah coba dan rasanya enak banget. Kak Revan bohong. Nanda aja tahu kamu bohong. Kami di sini makan nggak perlu dimandorin. Ya kalau kamu pengen jadi anggota keluarga kami, harusnya makan dong. Kalau gitu suapin dong. Suapin. Kamu kan punya tangan, makan aja sendiri. Ngapain perlu disuapin sih? Gak apa-apa kan Naya, nanti Kak Revan kalau disuapin sekali pasti mau makan sama kita. Ya Kak. Suapin, 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 suapin. Iya. Ya udah. Punya Nanda aja ya. Ya udah lagi ya. Nih, lebih banyak. Yang besar. Oh. Yang besar. Ya. Karena ya. Malam bu. Malam. Katanya Mang Tatang cari Nak Revan. Cep Revan, ayo kita pulang. Tadi juragan istri nelpon nanyain Cep Revan. Iya Mang Tatang ini juga mau pulang.
kan, Kak Revan? Saya juga mau ikut pulang sama Cap Revan, Bu. Iya, mari. Cap, Nengkan ayah teh sudah punya pacar belum? Hati-hati, nanti bisa kecewa. Emang Tatang tuh apaan sih? Cap mah suka malu-malu begitu. Ah. Halo? Van, kamu tuh kemana sih? Kok susah banget dihubungin HP-nya? Iya maaf, Ma. Handphone Revan rusak. Ya udah, jangan suka bikin mama khawatir kayak gitu dong. Kalau mau pergi-pergi bilang dulu sama Mang Tatang, ya? Iya, Ma, maaf. Lagian Revan sudah ketemu dengan beberapa orang yang bisa membuat Revan betah di sini, Ma. Betah. Jadi maksudnya kamu gak akan balik lagi ke Jakarta? Wah, Van, kamu tuh gimana sih? Jangan macam-macam dong. Kamu masih dokter muda loh. Gak boleh kemana-mana sebelum jadi dokter penuh. Siapa yang mau tinggal di sini sih, Ma? Ya Revan pasti bakalan pulang ke Jakarta lah. Bener ya, Mama pegang loh janji kamu. Oh ya, Van, sekarang ini Papa sama Mama lagi bicara serius banget soal pertunangan kamu sama Fanny. Pertunangan. Iya, pertunangan kamu sama Fanny. Jadi kamu cepat pulang ke Jakarta, ya? Oke sayang, dah. Tunangan. Nei. Bu. Apa ada yang ingin kamu bicarain sama Ibu? Sebenarnya sudah sejauh mana hubungan kamu sama Revan, Nei? Cuma sebatas teman kan? Kamu nggak ingin menyakiti hati Dika kan, Nei? Bu, Naya sama Revan gak ada hubungan apa-apa kok, Bu. Kami cuma berteman aja. Kalau cuma berteman, ngapain tadi kamu suap-suapan? Bu, Tadi Dika telepon, dia bilang sama ibu kalau pertunangan kalian itu adalah bulan depan, nih. apa Bu? Bulan depan, Bu? Ya, tapi semua keputusan ibu serahin sama kamu semua, nih. Tapi kenapa harus secepat ini sih, Bu? Karena keluarganya Dika yang ingin kalian cepat-cepat bertunangan. Udah setahun aku pacaran sama
Banyak sekali anak-anak yatim piatu yang menggantungkan masa depannya di panti ini. Selama ini, keluarga Dika yang paling banyak membantu panti ini. Ibu begitu takut seandainya aku menolak Dika. Orang tua Dika akan sakit hati dan memutus bantuan ke panti ini. Kalau itu sampai terjadi, bagaimana nasib adik-adikku di panti ini? Ya Allah, tolong aku ya Allah. Revan, Kok kita sehati banget ya, malam-malam kayak gini, dingin. Terus kita sama-sama belum tidur. kamu ngapain malam-malam gini kesini? Pengen ketemu kamu? Ketemu aku? Iya. Kamu tuh ada-ada aja ya. Untung aja aku ada di luar dan aku belum tidur. Coba kalau aku udah tidur. Emangnya kamu mau ketuk-ketuk kamar aku? Ya kalau aku pengen banget ketemu sama kamu, pasti akan aku lakuin. Ya ampun. Emang kamu ngapain sih ketemu aku? Ada perlu apa? Kan kamu bisa datang besok ketemu aku di sini. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aku cuma pengen ngeliat muka kamu aja. Soalnya kamu itu udah gangguin aku tidur, tau? Aku gangguin kamu. Iya. Maksud kamu, aku dari tadi di sini terus kok. Kamu itu selalu ada di pikiran aku. Bikin aku nggak bisa tidur. Jadi sama aja kamu gangguin tidur aku. Neng. Neng. Kamu ada. Neng. Ya, Bu. Ngapain kamu di sini, Nek? Lagi mikirin pertunangan kamu dengan Dika. Iya. Nek, apa kamu mau menolak lamarannya Dika? Lamaran. Nek, Dika itu adalah anak donatur tetap panti kita ini. Jangan pernah menyakiti hati dia. Ibu gak mau dengan ulah kamu itu bisa berimbas buruk pada panti kita ini, Nek. Apa kamu mau ibu dan adik-adik kamu tidur di jalanan? Bu, kenapa pertanyaannya diulang-ulang sih, Bu? Naya kan udah bilang, Naya pasti akan terima lamarannya Dika. Jadi Ibu gak usah khawatir ya. Ya udah, yuk masuk. Ntar kamu sakit lama-lama di luar. Kan ayah. Jadi kamu sudah punya pacar? Dan mau bertunangan? Iya. Enggak, Nay. Enggak, kenapa? Enggak, kamu nggak bisa tunangan sama pacar kamu kan? Karena aku jatuh cinta sama kamu. Iya, Nay. Sudah beberapa hari aku tinggal di sini. Dan kita sudah saling ketemu. Kita jalan. Aku udah jatuh cinta sama kamu. Tapi sebentar lagi aku akan tunangan, Revan. Naya, apa kamu cinta sama tunangan kamu?
Karena aku masih nunggu jawaban kamu. Karena ya, Aku ngantuk. Aku tidur dulu ya. sudah beberapa hari aku tinggal di sini. Dan kita sudah saling ketemu. Kita jalan. Aku udah jatuh cinta sama kamu. Aku nggak bisa bohong. Aku juga punya perasaan yang sama Revan. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Sikapnya bikin aku kagum sama dia. Dika itu adalah anak donatur tetap panti kita ini. Jangan pernah menyakiti hati dia. Ibu gak mau dengan ulah kamu itu bisa berimbas buruk pada panti kita ini, Mei. Apa kamu mau ibu dan adik-adik kamu tidur di jalanan? Enggak. Aku nggak bisa nerima cintanya Revan. Walaupun aku juga punya perasaan yang sama dia. Tapi aku nggak boleh ngecewain ibu. Halo, Sayang, syukur deh kamu angkat telepon aku. siapa ini? Fanny ya? Iya, ini aku, Fanny. Kok kamu kayaknya nggak suka banget sih terima telepon dari aku? Enggak. Bukan gitu maksud aku, Fan. Aku tuh kangen banget sama kamu. Kamu tuh kapan pulangnya sih ke Jakarta? Ya mungkin kalau nggak hari ini, besok aku pulang ke Jakarta. Besok ya? Iya, soalnya bukan apa-apa, Van. Papa aku itu udah nanyain kamu terus. Dan juga papa kamu sama orang tua aku juga udah ngerencanain soal pertunangan kita. Jadi aku mau kamu cepat pulang ya. Van, sebenarnya nanti aku mau bicara sama kamu. Apa? Kamu mau bicara apa sama aku, sayang? Kamu mau kita nggak usah tunangan? Kita langsung nikah aja, iya? Enggak, pokoknya aku mau bicara penting sama kamu, ya? Iya, tapi apa? Oke, gini aja deh. Pokoknya, kalau misalnya nanti kamu udah pulang ke Jakarta, kamu langsung kabarin aku ya, sayang. Iya. Bye, sayang. Karena ya, kamu masih punya waktu untuk menolak lamaran pacar kamu. Apakah kamu melarang aku untuk menolak lamaran Dika? Dika sangat berarti buat aku. Bukan berarti buat kamu, Nay. Berarti buat ibu dan anak-anak di panti asuhan. Karena ya aku tahu, orang tua Dika adalah donatur tetap untuk panti asuhan ibu kamu. Kamu takut kalau kamu menolak cintanya Dika, orang tua Dika akan berhenti untuk mendonasikan hartanya. Nah, kamu gak cinta sama Dika? Jawab, Nay. Jawab, Nay. Kamu cinta sama aku, kan? Iya aku cinta sama kamu, Revan. Tapi aku nggak bisa sama kamu. Kenapa? Kenapa, Nay? Apa kamu mau mengikuti kemauan ibu kamu? Agar panti asuhan jalan terus dari donasi orang tuanya Dika. Sementara kamu harus sakit hatinya. Karena kamu pura-pura mencintai Dika. Iya?
Kamu nggak bisa kayak gini, Nay. Kamu harus memperjuangkan cinta dan masa depan kamu. Cinta dan masa depan aku itu adalah ibu dan anak-anak panti. Jadi kamu jangan mengajari aku soal perjuangan cinta. Kamu sakit hati ya? Karena nggak bisa bersama dengan orang yang kamu cintai. Kasihan banget kamu. Rela menderita demi orang-orang yang kamu cintai. Kamu bisa bunuh diri lama-lama. Jaga mulut kamu ya, Revan Satria Wibawa. Apaan sih? Aku cuma mau tahu nomor telepon kamu aja. Ini ada titipan dari orang tua saya, Bu. Mohon diterima. Aduh, Ibu nggak tahu harus bilang apa lagi. Keluarga Dika sangat baik sekali, sangat membantu dengan panti ini. Ibu cuma bisa bilang terima kasih ya. Sama-sama. Udah, Nek? Naya pergi ya, Bu. Iya, Nek. Kakak Naya, kok cutinya cuma seminggu sih? Sayang, kakak juga pengennya lama. Tapi kalau kelamaan di sini, nanti kakak nggak kerja dong. Kalau kakak nggak kerja, nanti kakak nggak akan bisa beliin mainan dan ajak kalian jalan-jalan lagi, ya kan? Kak, nanti kita ke Monas ya. Aku pengen tahu Monas. Kita perginya sama Kak Revan aja. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, sayang. Nay, biar kopernya saya yang bawa aja ke mobil. Bu, Naya pamit ya. Iya, Nek. Kalau udah sampai kos, kabarin Ibu ya. Iya, Bu. Hati-hati nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa Papa sama Mama mau bikin acara pertunangan aku dan Fanny tanpa persetujuan aku?
Memangnya apa yang salah, Van? Selama ini hubungan kalian kan sudah sangat dekat. Fanny pernah cerita sama papa kalau dia cinta sama kamu. Perasaan kamu juga sama, kan? Tapi Pak, Papa sama Mama nggak perlu bikin acara pertunangan itu secepat ini. Terus kamu maunya kapan, sayang? Bentar lagi kamu jadi dokter penuh, kan? Terus Fanny itu juga sibuk banget sama perusahaan yang baru. Jadi menurut kamu, waktu yang paling pas itu kapan? Revan, kami sudah tahu Fanny itu seperti apa orangnya, bagaimana orang tuanya, dan kamu pun juga sudah menunjukkan bahwa kamu suka sama dia. Kami sebagai orang tua ingin kamu mengajak Fanny pulang ke sini, membawa dia ke rumah ini sebagai menantu kami. Kamu sanggup kan melakukannya? Iya Pak. Tapi sekarang kalau kami berdua sudah bertunangan, Papa sama Mama pasti maksa aku untuk cepat menikah dengan Fanny. Ya kan? Sementara kami berdua masih mau mengejar karir kami, Pak. Sama saja, Van. Kamu mau nikah sekarang, besok atau nanti, kamu toh juga akan menikah dengan Fanny, kan? Itu harapan terbesar kami sebagai orang tua. Melihat kamu dan Fanny bisa berbahagia selamanya. Van, dengerin Mama deh. Ya, kamu tuh sekarang kan udah jadi koas. Bentar lagi jadi dokter penuh. Jadi kayaknya udah pantas kok punya pendamping, punya pasangan hidup. Dan Mama sama Papa yakin betul kalau Fanny itu adalah calon yang paling cocok dan pas buat jadi pendamping kamu. Oke? Nanti aja lah aku. Iya, ya tapi kamu jangan bikin aku penasaran kayak gini dong. Ngomongin aja sekarang. Ngomong apa sih? Ini kita kan lagi makan, masa sambil ngomong? Ya udah, oke. Seperti biasa, kalau debat sama kamu, kamu yang pasti selalu menang dari aku. Udah nggak apa-apa. Buka mulut kamu. Kamu? Sayang, ayo dong. Kamu kenapa sih? Biasanya selalu minta aku suapin. Ini dong. Ah. Iya. Itu dong. Kanaya, kamu benar-benar udah bikin aku gila. Mudah-mudahan kamu bisa memperjuangkan cinta kamu, Nay. Aku juga di sini akan buktikan kalau aku serius dengan ucapan aku. Nah, lo nggak lapar? Makan siang bareng yuk. Lo duluan aja deh ya. Kerjaan gua tanggung, masih banyak banget. Nah, liatin deh. Itu anaknya bos yang 3 bulan lalu habis pulang dari Amerika. Dia pegang perusahaan ini loh. Yang semalam gue cerita kalau dia itu mau tunangan sama anak dokter. Revan sayang, kamu di mana sih Revan? Aku kangen sama kamu. Lo kenapa, Nay? Lo udah pernah ketemu sama pacarnya dia? Aku sih udah pernah ketemu sekali. Ya sekitar sebulan yang lalu lah. Waktu itu kamu masih meeting sama klien. Nah, cowoknya ganteng banget, Nay. Masih pakai seragam dokter lagi. Namanya? Katanya sih namanya Revan. Revan. Apa dia Revan yang aku kenal? Nah, Pak Norman, silakan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Enak sekali nih, Pak, makanannya, Pak. Iya. Udah, Pak. Ini kan menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Iya. Oh iya, Pak. Gimana kabarnya dengan perusahaan Bapak di Singapura? Alhamdulillah, sudah cukup berkembang. Bahkan tidak lama juga si Fanny akan dikirim ke sana untuk mewakili saya, Pak. Iya, aku sih seneng banget soalnya papa percayain itu semua sama aku. Sayang, kamu kenapa sih? Kok kamu dari tadi diem aja? Kan biasanya kalau kumpul keluarga kayak gini kamu yang paling rame. Revan,
kamu ini ngambek ya? Ya, maklumlah kami ini sudah jauh menggosip ya, Pak ya. Mungkin Revan ini maunya kita itu membahas acara pertunangannya dengan Fanny. Oh iya. Benar sekali Pak Bina. Kalau gitu kita tentukan aja Pak. Kapan kira-kira tanggal pertunangannya? Oke. Tapi saya minta 3 minggu ke depan, Pak. Soalnya rencananya bulan depan itu anak saya si Fanny ini akan menetap di Singapura selama 1 tahun. Kok? Ada apa? Iya tante, jadi kebetulan aku memang dapat proyek besar itu dan papa memang mempercayakan itu sama aku. Tapi ya persyaratannya memang aku harus tinggal di sana minimal 1 tahun. Wah, kalau begitu betul-betul harus dipercepat ya pertunangannya. Ya, Pak ya? Iya. Van? Revan? Revan, Hei, Kamu kenapa? Aku nggak bisa. Fanny, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa melanjutkan hubungan kita. Kamu ngomong apa sih, Van? Kamu kenapa? Van, please, jangan bercanda. Ini kita lagi bicara serius nih. Revan nggak bercanda, Ma. Revan memang ingin mengakhiri hubungan Revan dengan Fanny. Jadi nggak akan ada pertunangan, apalagi pernikahan. Revan! Kamu sadar dengan kata-kata kamu itu? Hah? Saya sadar. Saya sangat sadar. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Maafkan saya, Om. Tapi saya nggak bisa memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan hati saya. Bertentangan hati bagaimana? Hah? Selama ini kamu dekat dengan anak saya Fanny. Kalau memang kamu tidak mencintai dia, kenapa nggak sejak dulu kamu bilang sama dia? Oh, maafin saya, Om. Saya akui saya memang salah. Tapi saya nggak bisa membiarkan Fanny labil di saat dia harus belajar di Amerika. Dia mengancam saya, Om. Dia bilang kalau saya tidak mau menikahinya, lebih baik dia menyusul almarhum ibunya. Revan, hati-hati kamu bicara. Pak, ini yang sebenarnya, Pak. Revan udah berusaha bilang ke Papa dan Mama dari kemarin. Tapi kamu kemarin... Sudah diam! Apapun alasan kamu, Revan, saya sudah tidak mau dengar lagi. Sekarang kamu bawa bapak dan ibu kamu pergi dari rumah saya. Om, biar saya jelasin. Pergi! Bener-bener keterlaluan, Van. Kamu udah bener-bener nyakitin hati aku. Fanny, aku minta maaf. Fanny! Jangan, Pak. Pergi kamu dari sini. Papa nggak mau punya anak yang ketau malu seperti kamu. Dari awal Revan sudah berusaha untuk bilang sama Mama dan Papa, tapi Revan nggak pernah dikasih kesempatan. Kamu kenapa? Kamu bisa jadi seperti ini? Hah? Apa karena kamu sebentar lagi menjadi seorang dokter? Kamu bisa mengambil keputusan seenaknya?
Pak, Revan udah dewasa, Pak. Revan berhak untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk buat Revan sendiri. Dari awal Revan sudah bilang sama Mama dan Papa kalau Revan menolak tunangan Revan dengan Fanny. Karena hubungan kami itu didasari dengan rasa kasihan dan tidak berkualitas. Pak, kami berdua itu sama-sama sibuk. Dan Fanny pernah bilang sama Revan kalau dia tidak pernah mau melepas karirnya setelah kami berdua menikah. Van, kalau memang Fanny begitu berarti kan baik, ya kan? Enggak, Ma. Enggak. Revan mempunyai istri yang bisa mengabdi seluruh hidupnya hanya untuk Revan, Ma. Hanya untuk Revan. Kalau begitu, kamu cari perempuan seperti itu. Tapi ingat, Papa tidak akan menerima wanita sebagai menantu di rumah ini. Revan sudah menemukan perempuan itu, Pak. Dan apapun yang Papa bilang, Revan akan selalu memperjuangkan perempuan itu untuk bisa menginjakan kakinya di rumah ini sebagai menantu Papa. Keluar sekarang! Dan satu lagi. Kamu tidak berhak lagi menyandang gelar sebagai waris tunggal harta seorang Norman Wibawa. Papa jangan ngomong gitu, Pak. Pak, sabar dong. Revan! Mama, sudah. Revan! Maaf. Aduh. Maaf. Saya nggak sengaja. Ini berkas kamu. Kamu karyawan baru sini ya? Apa? Pagi Mbak. Nih, ini laki Pak Bima yang baru pulang dari Amerika. Maaf ya Mbak. Saya pikir Mbak karyawan baru di sini. Maaf ya Mbak. Nih, ada SMS dari Revan. Revan? Iya. Itu kebiasaan ya? Ngobrak-abrik handphone orang? Yang mau jalan-jalan ke Monas. Apaan sih? Mbak, itu handphone saya, Mbak. Oh, jadi selama ini kamu ya orangnya? Kamu perempuannya? Saya kenapa, Mbak? Sini ikut saya. Mbak Fani. Sini, Mbak. Sini. Pak, ini dia, Pak. Ini dia perempuan yang udah merusak hubungan aku sama Revan, Pak. Apa-apa aja nih, Fanny? Aku mohon sama Papa. Sekarang Papa pecat dia demi aku, Pak. Mbak. Diam. Kamu nggak berhak ngomong di sini. Kamu itu tahu nggak? Kamu itu udah ngancurin hidup saya. Fanny, tenang Fanny. Kamu itu tahu dari mana kalau Kanaya ini telah menghancurkan hubungan kamu sama Revan? Gimana aku bisa tenang, Pak? Papa lihat sendiri di sini ya. Ini handphone Fanny rebut dari dia karena dia dapat SMS dari cowok yang namanya Revan. Begitu Fanny lihat ternyata itu nomor handphone Revan tunangan Fanny, Pak. Dasar perempuan menggoda kamu, merusak hubungan orang. Hah? Pak, Papa pecat dia, Pak. Papa harus pecat dia dan bilang sama dia kalau perusahaan kita ini nggak butuh karyawan kayak dia. Ayo, Pak, bilang sama dia, Pak. Papa harus pecat dia, Pak. Tenang dulu. Papa bilang sama dia, Pak. Kanaya, maafkan saya ya. Saya terpaksa. Pergi kamu! Pergi dari sini! Saya muak lihat muka kamu! Pergi! Besar! Goda kamu! Jangan sering saya pergi! Sorry banget ya, lo nggak bisa bantu lo apa-apa. Habis lo punya masalah sama anak bos,
Coba kalau sama orang lain, udah gue gampar-gamparin bolak-balik tuh perempuan. Nggak apa-apa, Rin. Lagian, lu bisa aja kenal sama dokter ganteng itu. Kenapa nggak gue aja yang kenal sama dokter ganteng itu? Revan, ternyata kamu sudah membuktikan sama aku kalau kamu sudah memperjuangkan cinta kamu. Aku pasti datang. Jadi Revan besok mau ketemuan di Monas? Iya, Om. Revan janjian sama perempuan yang selama ini mempengaruhi dia untuk membatalkan pertunangan aku sama Revan. Kalau gitu kita harus menggagalkan pertemuan mereka. Pah, nggak usah terlalu berlebihan gitu deh. Papa udah ngusir Revan dari rumah ini, udah bikin dia mikir kok. Revan kan udah dewasa. Fanny, kamu tahu kan besok jam berapa mereka ketemu? Mereka janjian besok antara jam 9 atau jam 10 pagi. Kita akan ke sana sebelum jam 10. Kamu ikutan kan, Van? Iya, Om. Aku ikut. Kalau gitu, besok Om sama Tante aku jemput ya. Pah. Jangan lama-lama ya, Ma, di ATM-nya. Iya, Pak. Fanny, sebentar sayang ya. Kan Ayah. Dia pasti mau nemuin Revan di Monas. Percuma aja kan Ayah. Kamu sama Revan itu nggak akan mungkin bisa bersatu. Revan, aku datang. Aku datang, Revan. Monas! Hari ini kamu akan menjadi saksi perjuangan cinta aku dan Kanaya! Woo! Kanaya, aku harap kamu gak ngebatalin janji kita. Kornea mata gadis itu kondisinya sudah rusak. Dan ada kemungkinan gadis ini akan mengalami kebutaan. Dok, apa nggak ada cara lain untuk membantu dia, Dok? Kami akan coba melakukan beberapa operasi untuk mengembalikan saraf matanya kembali berfungsi seperti sedia kala. Kamu udah bohongin aku, Nay. Kenapa aku baru sadar kalau ternyata kamu cuma mempermainkan aku?
kamu keterlaluan, Nay! Kamu udah mempermainkan aku! Kamu lihat, aku akan mencari kamu. Dan aku akan membalas semua yang udah kamu lakukan sama aku hari ini. Sebentar dokter, sebentar. Kamu kenapa, Nay? Dika, aku takut, Dika. Nah, Kanaya, dengerin baik-baik ya. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah tegang. Coba tarik nafas yang panjang, buang pelan-pelan. Gak usah tegang, di sini ada aku, ibu kamu, dan juga ibu Vita. Jadi kamu tenang aja ya. Kamu sudah siap, Nay? Ya. Saya siap, dokter. Iya sayang. Sabar, Nak. Nah, sekarang buka matamu perlahan-lahan, Nay. Dokter? Dokter. Kenapa ini gelap semua, dokter? Saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Sabar, Nay. Biar saya periksa mata kamu ya. Dokter. Kenapa, dokter? Kamu tenang, Nay ya. Kamu sabar. Maksud dokter apa? Tenang? Maksud dokter apa tenang? Maksudnya aku nggak bisa ngeliat lagi gitu, dok? Hah? Dokter? Bisa kita bicara sebentar dulu. Sabar, sayang. Dokter, aku nggak mau buta. Aku mau melihat. Dokter, aku nggak mau buta. Dokter, aku nggak mau buta. Ibu, aku nggak punya dicacat, Ibu. Aku pengen bisa ngeliat lagi, Ibu. Aku nggak mau buta, Bu. Aku nggak bisa hidup tanpa penglihatan, Bu. Aku mau mataku kembali bisa melihat, Bu. Ini gelap, Bu. Naya nggak bisa lihat apa-apa, Bu. Nek, Ibu tahu ini sangat berat bagimu menghadapi semua ini, sayang. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sayang. Naya lebih baik mati, Bu, daripada Naya harus hidup tanpa bisa melihat, Bu. Kanaya, kamu nggak boleh bicara seperti itu, Nak.
kamu tega meninggalkan ibu sendirian? Hah? Kamu pikir ibu nggak sakit melihat kamu seperti ini, nak? Kamu masih punya ibu dan Dika yang selalu ada untukmu, sayang. Kamu jangan putus asa, ya. Bu, Naya mau pulang aja ya, Bu. Naya nggak mau diolok-olok sebagai perempuan buta, Bu. Nggak mau. Nenek. Enggak, jangan, sayang. Kamu masih harus dalam pemantauan dokter. Sayang. Dokter aja nggak bisa nyembuhin mata Naya, Bu. Buat apa Naya ada di sini, Bu? Pokoknya Naya mau pulang. Jangan, mohon kamu jangan seperti ini. Kanaya, ya Allah. Kanaya, sayang. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa kayak gini, Bu. Sabar, Nek. Saya nggak bisa kayak gini, Bu. Sabar, nak. Sabar. Makasih ya, Dika. Baik, aku yakin kamu pasti bisa ngadepin semuanya. Karena ya. Karena ya. Revan, Karena lihat aku, Kai. Lihat aku. Maaf dok, ada yang bisa saya bantu? Kenapa kamu nggak melihat mata aku, Nay? Kenapa? Apa kamu malu? Karena aku sudah tahu kalau kamu itu cuma pembohong. Maaf, Kak. Tenang dulu. Karena ya harusnya aku tahu kalau selama ini kamu itu cuma pembohong. Kamu cuma mempermainkan aku doang. Harusnya aku tahu kalau perjuangan hidup kamu itu cuma karena materi. Kamu cuma mikirin uang dari donatur, kan, Nay? Kamu nggak peduli sama janji cinta kita. Kamu nggak perlu pura-pura sedih atas apa yang sudah kamu lakukan, Nay. Aku bersyukur. Aku bersyukur karena aku nggak terjebak lebih jauh di dalam tipu muslihat kamu. Sekarang kamu nikmatin. Kamu nikmati aja semua materi yang kamu cari, Nay. Kamu nikmati materi yang mengatasnamakan panti asuhan. Dia nggak boleh nih ngomong kayak gini sama kamu, Nay. Dia harus tahu keadaan kamu, Nay. Dika. Aku mohon. Aku mohon jangan kasih tahu Revan kalau aku buta. Aku mohon jangan kasih tahu Revan. Dia harus tahu. Dia harus tahu, Nay. Dika. Dika. Naya. Kamu nggak apa-apa? Hah? Ayo aku bantu. Kamu nggak apa-apa? Sini, sebentar. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan kasih tahu Revan kalau aku buta. Jika kamu janji sama aku mohon sama kamu jangan kasih tahu Revan kalau aku buta. Janji. Iya. Aku janji. Aku janji. Tadi Mama udah
udah coba telepon Revan, minta tolong dicariin donor mata. Apa yang bisa diandalkan dari dia sih, Ma? Ma, Van, tolong cariin mama donor mata ya. donor mata. Iya. Ada gadis di rumah sakit. Dia jadi buta gara-gara nolong mama, Van. Apa yang terjadi sama Mama sampai gadis ini bisa kecelakaan? Gadis itu sekarang dirawat di rumah sakit tempat kamu kerja. Nama gadis ini siapa, Ma? Namanya Kanaya. Astagfirullahaladzim. Revan, Revan. Revan, Van, Revan. Om, Tante, Revan kenapa, Tante? Gak tahu. Tadi Tante cuma bilang sama dia kalau yang nolongin Tante itu namanya Kanaya, terus tiba-tiba dia pergi. Jadi sekarang Revan udah tahu yang nolongin Tante itu adalah Kanaya, gadis yang dia tunggu di Monas. Apa? Jadi perempuan itu kan ayah. Gue bener-bener bodoh. Kenapa gue bisa begitu cepat menuduhkan yang macam-macam? Harusnya aku tahu. Kalau perjuangan hidup kamu itu cuma karena materi. Kamu cuma mikirin uang dari donatur kan, Nay? Kamu nggak peduli sama janji cinta kita. Maafin aku kan, Ayah. Maafin aku. Suster, pasien yang di sini di mana, suster? Sudah pulang beberapa jam yang lalu, Dok. Revan, Bu, saya tahu Ibu sangat marah sama saya. Tapi saya mohon, Bu, tolong izinin saya untuk ketemu sama Kanaya sebentar aja. saya memang marah ketika tahu Kanaya ternyata lebih memilih kamu daripada Dika. Tapi sekarang mereka sedang dekat-dekatnya. Jadi saya mohon, jangan ganggu mereka. Karena saat ini cuma Dika yang bisa menghibur Kanaya. Jadi biarkanlah mereka perlahan saling mencintai, Revan. Kalau boleh saya tahu, Bu, Kanaya ada di mana sekarang? Kanaya sekarang tinggal di rumah Dika. Karena dia harus menjalani rawat jalan di Jakarta, Revan. Jadi saya mohon, jangan ganggu mereka. Saya mohon, Revan, demi kebahagiaan Kanaya. Aku mau jatuh. Maafkan aku, Kanaya.
kamu nggak bisa tunangan sama pacar kamu kan? Karena aku jatuh cinta sama kamu. Bulan depan, tanggal 18 Februari jam 10 pagi aku tunggu kamu di Monas. Aku pengen tahu, apakah kamu mau memperjuangkan cinta kamu? Atau kamu tetap memilih untuk menjadi perempuan yang selalu dikasihani seperti ini? Buat apa aku datang ke Monas? Bulan depan aku akan tunangan sama Dika. Kamu akan datang, Nay, karena kamu cinta sama aku. Aku nggak bisa lihat kamu begini terus, Nay. Ternyata kamu belum bisa melepas bayang-bayang Revan dari hidup kamu. Ini saya Dika. Saya perlu bicara sama kamu. Penting banget. Apa kamu ada waktu? Oke, kapan? Di mana? Dika, Dika, kita di mana sih? Kita di mana? Hah? Kan tadi saya udah bilang. Nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Kenapa sekarang kamu diem aja? Dika, ini ada di mana? Kamu kan tahu, semenjak aku buta, aku paling gak suka sama yang namanya kejutan. Ya kan? Dika, jangan diem aja dong. Dika.
kamu sadar? Aku